Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari kelas 2 YADO 3 akan menjelaskan tentang arsitektur komputer. Arsitektur menurut bahasa adalah cara atau ilmu untuk membuat dan mendesain suatu karya agar karya tersebut bisa menjadi lebih bagus dan memiliki suatu nilai estetika. Sedangkan website atau situs juga dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video, atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk suatu rangkaian bangunan yang saling terkait, di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau hyperlink. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian komputer. Pertama adalah CPU. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu pertama adalah ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat mengolah data. Kemudian yang kedua adalah CPU. CPU adalah Control Unit sebagai pengontrol kerja komputer. Kemudian memori. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal yaitu berupa RAM atau Random Access Memory yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan kemudian adalah ROM. ROM adalah Read Only Memory, yaitu memori yang hanya bisa dipakai dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Kemudian adalah hard disk. Hard disk merupakan hardware tempat penyimpanan sekunder di mana data disimpan sebagai pulsa magnetik pada piringan metal yang berputar yang terintegrasi. Hard disk juga dapat disebut memori permanen, karena dapat tetap menyimpan data walaupun aliran listrik pada komputer telah mati. Berbeda dengan RAM, yang tidak dapat menyimpan data secara permanen, karena jika aliran listrik mati, data-datanya pun tidak akan dapat tersimpan. Hard disk dapat bersifat input maupun bersifat output. Hard disk yang bersifat input apabila hard disk mentransfer data ke hard disk lainnya atau ke flash disk. Hard disk juga dapat bersifat output apabila ada data yang dikirim ke hard disk ini atau ke hard disk tersebut. Kecepatan hard disk. Kecepatan putar pada zaman awalnya sekitar 3600 rpm. Dengan semakin berkembangnya teknologi sekarang, kecepatan putar ditingkatkan menjadi 4500 rpm dan 5400 rpm. Kebutuhan media penyimpanan yang mempunyai kemampuan tinggi dibutuhkan dengan kecepatan 7200 rpm yang digunakan pada hard disk SCSI. Kapasitas hard disk. Kapasitas hard disk pada saat ini sudah mencapai order ratusan gigabyte, bahkan terabyte. Hal ini dikarenakan teknologi bahannya semakin baik dan kerapatan data yang semakin tinggi. Teknologi dari Western Digital saat ini mampu membuat hard disk 200 GB dengan kecepatan 7200 rpm. Sedangkan Maxtor dengan Maxtor Max Lite 2-nya, yaitu hard disk berukuran 3300 GB dengan kecepatan 5400 rpm. Beriringan dengan transisi ke ukuran hard disk yang lebih kecil dan kapasitas yang semakin besar, terjadi penurunan dramatik dalam harga per megabyte. Membuat hard disk kapasitas besar tercapai harganya oleh para pemakai komputer biasa sekarang. Input. Perangkat input yang merupakan peralatan yang digunakan untuk menerima data yang akan diolah ke dalam komputer. Perangkat ini yang digunakan oleh pengguna untuk melakukan interaksi dengan komputer agar komputer melaksanakan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Prinsip kerja yang dilakukan oleh perangkat input adalah merubah perintah yang dapat dipahami oleh manusia kepada bentuk yang dipahami oleh komputer. Ini berarti mengubah perintah dalam bentuk yang dipahami oleh manusia kepada data yang dimengerti oleh komputer, yaitu dengan kode-kode binary. Peralatan dari input. Peralatan input pertama adalah keyboard. Keyboard adalah papan ketik yang berfungsi untuk memasukkan data baik itu dari karakter, number, maupun simbol. Kemudian adalah mouse. Mouse adalah sebuah alat input yang digunakan untuk menunjukkan kursor atau pointer. Kemudian adalah scanner. Scanner adalah alat input yang berfungsi untuk menduplikat atau mengcopy teks atau gambar dari kertas atau foto dan sebagainya. Kemudian adalah joystick. Joystick adalah alat input yang berfungsi untuk memberikan masukan, namun biasanya dipakai dalam game. Kemudian saya akan menjelaskan tentang output. Output adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy atau kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara.
Output yang dapat dihasilkan dari proses dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, bisa berupa huruf, angka, simbol khusus, kemudian image dalam bentuk grafik atau gambar, kemudian suara, dan dalam bentuk yang lainnya yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasa digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya ke komputer. Peralatan-peralatan dari output yaitu hard copy yaitu alat yang digunakan untuk mencetak tulisan pada media kertas seperti kertas atau film. Kemudian adalah soft copy, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan tulisan pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Kemudian ada driver. Driver adalah alat yang digunakan untuk merekam simbol dalam bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk dan magnetic tape. Hal ini berfungsi ganda sebagai alat output dan sebagai alat input. Kemudian, bagian-bagian dari arsitektur web. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web dan menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet. Bermula dari sebuah bahasa yang sebelumnya banyak digunakan di dunia penerbitan dan pencetakan yang disebut dengan SGML atau Standard Generalized Markup Language. HTML adalah sebuah standar yang digunakan secara luas untuk menampilkan halaman web. HTML saat ini merupakan standar internet yang didefinisikan dan dikendalikan oleh penggunanya, yaitu oleh World Wide Web, atau yang kita kenal dengan WWW. Web server. Web server adalah sebuah perangkat lunak server yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan web browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Kemudian adalah XML. XML adalah merupakan suatu bahasa markup. Markup yaitu bahasa yang berisikan kode-kode berupa tanda-tanda tertentu dengan aturan tertentu untuk memformat dokumen teks dengan teks sendiri agar dapat dimengerti. Kemudian, perbedaan dari XML dan HTML tadi, HTML dan XML yang dirancang dengan tujuan yang berbeda. XML dirancang untuk transportasi dan menyimpan data dengan fokus pada apa data. Kemudian, HTML dirancang untuk menampilkan data dengan fokus pada data yang terlihat. Demikian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas kesediaannya untuk menyaksikan video saya. Saya berharap agar video saya dapat menambah pengetahuan Anda. Bila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.